Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka bukan hanya berarti tidak dijajah lagi oleh militer. Merdeka bukan cuma berarti bebas makan kerupuk tanpa dihalangi orang asing. Merdeka yang sebenarnya adalah terbebas dari sesuatu yang tidak tampak, tidak kelihatan. Apa itu? Hawa nafsu, cinta dunia, rasa takut pada manusia, dan lupa melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musuh yang kita hadapi saat ini tidak lagi berseragam tentara, tapi berupa gambaran tentang perempuan yang menggoda memamerkan aurat, tontonan tentang kemewahan supaya dianggap lebih beruntung daripada orang lain, hedonisme dan materialisme. Kemerdekaan yang sejati adalah kemerdekaan dari dalam diri sendiri, bebas dari godaan untuk berbuat dosa atau maksiat, bebas dari pengaruh kemunafikan karena ingin dipuji orang takut tidak dianggap, bebas dari keserakahan pada dunia sampai-sampai tidak yakin dengan akhirat, serta bebas dari ketakutan pada yang selain Allah. Bukan takut kehilangan uang, bukan takut kehilangan jabatan, bukan takut kehilangan like, jempol, power, subscriber. Tidak ada kegelisahan, tidak ada kekhawatiran. Rumah yang besar jika pondasinya tidak kuat, nampak bagus dari luar, ternyata dalamnya kopong. Negara AS sering berpropaganda sebagai superpower, ternyata banyak gelandangan gak punya rumah. Negara Swiss berpropaganda sebagai negara yang indah, ternyata banyak orang tuanya yang ingin pindah ke negara lain karena di negaranya sendiri semuanya serba mahal, gak masuk akal. Jangan sampai karena batin belum merdeka kita menjadi bagaikan burung yang terlepas bebas dari sangkarnya tetapi masuk ke dalam jaring. Bilal bin Rabah fisiknya terjajah, badannya ditimpa batu atau dicambuk atau dipukul, tapi karena batinnya merdeka, tidak goyah, tidak khawatir, tidak takut, ia berkata, Ahad, Allah itu Esa, tunggal, tidak dapat disamakan dengan apapun dan siapapun. Firman Allah, Alaihissallahu bikafin abdah, bukankah Allah cukup untuk hambanya? Kita perlu merdeka lahir dan batin. Merdeka lahir, beribadah kepada Allah tanpa rasa takut. Tidak ada takut dibuli, tanpa takut diintimidasi oleh orang-orang kafir. Merdeka lahir juga adalah keamanan yang terjaga. Tidak takut ada geng motor kalau keluar rumah. Tidak takut ada begal kalau berkendara di tempat sepi. Juga kehormatan yang terjaga. Tidak ada pelecehan dan tidak ada bully, misalnya di lingkungan sekolah. Merdeka lahir itu bisa mencari nafkah dengan tenang, tidak dipaksa oleh kolonial yang memperbudak, dan tidak dipalak, diperas, dipungli oleh organisasi-organisasi pemuda, ormas-ormas, tapi suka memeras dengan alasan uang keamanan segala macam. Rekening nganggur diblokir, tanah nganggur diblokir. Itu kerjaan negara yang punya banyak hutang. Berpikir keras bagaimana caranya supaya hutang negaranya segera terbayar. Segala apapun bisa dipajaki. Bahkan pajak yang sudah ada dinaikkan lebih dari 100%. Awas, salah-salah kalau istrimu sampai 2 tahun gak diurus-urus, istrimu pun bisa diblokir. Merdeka lahir itu merdeka yang kehidupan sosialnya adil dan damai. Lalu merdeka batin itu bagaimana?
hanya bergantung kepada Allah. Apapun yang diusahakan, tetap berdoa hanya kepada Allah. Meminta ridho hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Meminta pertolongan hanya kepada Allah. Jika masih percaya bahwa itu benda pusaka punya kekuatan, itu makhluk punya kesaktian, berarti ini orang yang batinnya belum merdeka. Lalu merdeka batin itu tidak diperbudak oleh hawa nafsu, tidak dikendalikan oleh syahwat. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu dan suka mempersiapkan bekal buat hari kematian. Orang yang bodoh adalah orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, lalu berandai-andai mendapat ampunan dari Allah. Mentang-mentang Allah memang Maha Pengampun, lalu menganggap remeh amalan-amalan karena merasa yakin akan diampuni oleh Allah. Orang yang merdeka batinnya bersyukur dalam nikmat, bersabar dalam ujian, tidak tumbang, ibadah pun tetap istiqomah, dan tidak ada ketakutan selain kepada Allah saja. Tidak takut dapat saingan dalam usaha, tidak takut rezeki berkurang gara-gara ada wabah. Juga kulil haq walau kana murah, katakan yang benar walaupun pahit akibatnya. Tidak cari aman gara-gara takut kehilangan jabatan. Orang yang batinnya merdeka, hatinya selalu tenang, tidak akan goyah walaupun kehidupan dunianya sedang punya masalah. Sehingga pantang mengeluh dan tidak bergantung pada keadaan luar, kecuali berzikir saja dia kepada Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, hatimu akan tenang. Berhati-hatilah, jika dulu penjajah datang dengan senjata, sekarang penjajah datang dengan smartphone. Jika dulu kita diserang dengan tentara, sekarang kita diserang dengan game dan aplikasi, serta tulisan-tulisan berisi pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran-pemikiran baru, western. Jika dulu banyak penjajahan lahir, sekarang lebih banyak penjajahan batin. Jika dulu penjajah lahir, sekarang banyak penjajah batin. Maka kita lawan dengan perjuangan batin juga. Perbanyak mengikuti kajian-kajian dari berbagai majelis. Jangan majelis yang itu-itu saja. Perlawanan kita adalah kekuatan iman. Pertahanan kita adalah pertahanan akhlak dan moral. Insya Allah.